Tiga calon presiden pemilu 2024 belakangan semakin kerap bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh, organisasi, dan masyarakat. Mereka berdiskusi dan menjaring masukan hingga menunjukkan sejumlah capaiannya. Dalam acara bertajuk Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan, Kamis 23 November 2023 di Jakarta, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim Jakarta berhasil melakukan transisi transportasi umum ketika dirinya masih menjabat sebagai gubernur provinsi tersebut. Anies menyebut hal ini dibuktikan dengan turunnya peringkat Jakarta sebagai kota termacet di dunia. Anies memaparkan keberhasilannya menurunkan tingkat kemacetan di Jakarta dari peringkat teratas ke posisi 46. Anies juga memaparkan transportasi umum ramah lingkungan, salah satunya dengan meluncurkan bus listrik. Ridership di Jakarta, transportasi umum. Waktu kami mulai bertugas 350.000 daily ridership. Dalam 3 tahun berubah menjadi 1 juta penumpang per hari daily ridership. Dan ketika itu terjadi, lompatan setinggi itu, maka Jakarta itu turun dalam ranking. Kita ini kota termacet nomor 3 sedunia. Turun tahun berikutnya nomor 7 termacet sedunia. Kita berbicara tentang kota yang lebih ramah lingkungan, di satu sisi mencari moda yang lebih baik, di sisi lain kita melakukan konversi ke kendaraan umum dan kendaraan umum berbasis listrik. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam pidatonya di acara dialog publik di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jumat 24 November 2023, memuji kinerja Presiden Joko Widodo karena dinilai bisa menindak tegas para pejabat yang melakukan kesalahan. Prabowo memberi nilai rapor tinggi untuk Jokowi karena dianggap sebagai pemimpin tegas. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga meminta maaf karena tidak hadir bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Kehendak presiden kita tidak mengizinkan pelanggaran-pelanggaran itu. Beliau tegas. Saya kira termasuk, kalau saya agak berbeda dengan beberapa orang lain, kalau saya raportnya saya kasih ke Pak Jokowi lumayan, ya, jauh lebih tinggi dari ada yang lain memberi. Karena kenyataannya adalah kita lihat berapa menteri beliau serahkan untuk diadili. Silaturahmi tak hanya dilakukan Anies dan Prabowo. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada Jumat 24 November 2023 menemui rohaniwan sekaligus tokoh intelektual Frans Magnus Suseno. Dalam pertemuan yang berlangsung hampir 1 jam itu, Ganjar mengaku tidak membahas soal dukungan politik, melainkan diskusi persoalan bangsa dan negara yang akhir-akhir ini mencuat, terutama terkait hukum dan kesejahteraan masyarakat. Ganjar juga mengaku mendapat pesan mengenai etika dan moral kepemimpinan dari Frans Magnus Suseno. Setelah bertemu Romo Magnis, Ganjar langsung bertolak ke kediaman Wakil Presiden ke-11 Budiono dengan agenda yang sama, yakni berdiskusi dan meminta masukan kepada para tokoh bangsa. Biasa beliau sebagai intelektual, sebagai tokoh agama tentu beliau punya sikap pribadi tapi tidak boleh berpihak secara terbuka karena itu menunjukkan beliau juga secara institusinya netral begitu ya, sehingga saya sangat hormat. Ini seorang orang yang lebih muda datang kepada orang yang lebih tua meskipun rambutnya sama gitu.